Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang saya kasihi. Malam ini kita bertemu kembali dalam renungan dan doa malam. Kita mengawali dengan doa dan mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami akan bersekutu bersama-sama di sekeliling sabda-Mu. Hadirlah dalam sabda. Kuatkanlah iman percaya kami. Dalam Kristus, sabda yang telah menjadi manusia. Amin. Saya mengambil dari bacaan yang ditentukan oleh lectionary, khususnya Roma pasal 15 ayat 7 hingga 13. Saya mendorong Anda untuk membaca seluruhnya, bahkan mulai ayat 14. Mulai pasal 14 ayat 1. Yang saya akan baca sebagai pembuka di sini adalah seruan yang dikutip oleh Paulus ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Paulus mengutip Mazmur 117 ayat pertama dan itu dalam tulisan Paulus terdapat pada pasal 15 ayat 11. Begini, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Nah, kita tahu bahwa Anda dan saya menerima dan menghayati keberagaman dalam kehidupan sebuah komunitas ternyata tidak otomatis bisa kita lakukan. Tidak mudah. Mengapa? Karena manusia secara sosial cenderung menyukai keseragaman, bukan keberagaman. Keadaan yang seragam, atau dalam bahasa lain, keadaan yang homogen, lebih mudah dijalani dan dilayani serta dihayati daripada keadaan yang beragam. Keadaan yang seragam lebih mudah dikelola dan diatur. Nah sekarang, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma, kalau yang dikatakan Paulus tadi diwujudkan secara harafiah, kita membayangkan betapa ruwetnya melaksanakan nasihat Paulus itu. Tadi Paulus mengatakan, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa dan segala suku bangsa. Dan kita tahu bahwa jemaat Roma memang jemaat yang sangat bineka, sangat beragam. Dua masalah praktis kalau jemaat mau mengikuti nasihat Paulus. Dua masalah yang kemudian muncul, yaitu irama dan jenis musik yang mana yang akan dipilih. Dan konsekuensinya tentu saja instrumen musik mana yang akan digunakan. Karena kita belajar bahwa dunia di sekitar Laut Tengah pada masa Paulus terdiri dari Eropa, Asia Kecil, Timur Tengah, lalu benua Afrika bagian utara. Dan dunia itu mempunyai jenis musik, irama, dan alat musik yang sangat beragam. Ada yang mirip dangdut, ada lagi yang mirip musik-musik klasik, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan instrumen-instrumennya juga bermacam-macam. Mulai instrumen gesek sampai instrumen seperti gendang, marakas, dan macam-macam. Nah, jemaat metropolitan Roma, warganya sangat beragam. Karena kota Roma ada di pusat perdagangan kawasan Laut Tengah pada waktu itu. Dan daya tarik magnet dari kota Roma menyebabkan bangsa-bangsa dari sekitar Laut Tengah memadati kota Roma untuk beragam kepentingan juga, antara lain untuk berbisnis, untuk pekerjaan, dan tentu saja untuk hal-hal yang bersifat politis. Demikian juga warga jemaat Kristen di kota Roma yang ternyata sangat beragam. Paulus melihat ada dua kelompok
besar yang menonjol dalam kehidupan jemaat di Roma pada waktu itu, dan kedua kelompok tersebut pendapatnya berlawanan. Pendapat yang berlawanan bisa kita sebut sebagai konflik, gitu. Nah, sebagian warga berlatar belakang Yahudi, yaitu orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang semula beragama Yahudi, tetapi yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Nah, sementara itu sebagian lagi yang lain adalah orang-orang bukan Yahudi dan tidak pernah beragama Yahudi. Nah, orang Yahudi suka menyebut mereka itu sebagai orang kafir. Dan orang-orang itu karena pewartaan Injil percaya dan menjadi pengikut Kristus dan dibaptiskan. Nah, sebagai orang Indonesia kita langsung dapat menebak bahwa gereja di metropolitan Roma rupanya menghadapi masalah kebinekaan atau keragaman atau keberagaman. Dan keberagaman warga jemaat di Roma itu sudah menjurus kepada pengelompokan atas dua kutub yang saling berlawanan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bagian ini dalam suratnya. Seperti saya singgung di muka, kalau kita membaca mulai bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 13, maka dua kutub yang saling bertentangan itu dapat kita lihat. Sebagian dari jemaat Kristen di Roma memandang bahwa aturan-aturan hidup Kristiani, khususnya aturan-aturan perilaku tertentu sangat penting dan perlu diikuti dengan ketat. Tetapi sebagian yang lain dari jemaat itu tidak menganggap aturan-aturan itu penting, karena di dalam Kristus orang dipanggil untuk mengasihi, dan di dalam mengasihi itu orang mendapat kemerdekaan. Nah, nasihat dan sikap Paulus sangat jelas. Yang penting, janganlah cekcok dan bermusuhan gara-gara aturan-aturan itu, gara-gara pro dan kontra aturan-aturan itu. Setiap orang hendaknya mengikuti apa yang sungguh-sungguh menjadi keyakinannya, dan tidak perlu menghakimi saudaranya yang pendapatnya berbeda. Keselarasan di dalam Kristus itu anugerah dari Allah. Itu ditekankan oleh Paulus. Jangan sampai keselarasan itu rusak gara-gara perbedaan pendapat di antara kalian. Kristus menerima kalian semua, karena itu kalian pun harus bisa saling menerima, walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, masalah perbedaan pendapat sebelumnya telah menimbulkan kesulitan dalam gereja di kota Korintus, di mana Paulus sedang berada. Jadi Paulus menulis surat Roma itu dari Korintus. Anda bisa menyaksikan pada 1 Korintus pasal 8 misalnya. Walaupun kita tidak tahu persis apakah masalah yang timbul di Roma sama persis dengan yang di Korintus, akan tetapi Paulus melihat bahwa masalahnya bisa atau malah telah menimbulkan pengelompokan yang saling bertentangan. Di sini Paulus membahas masalahnya secara umum tanpa merinci. Namun demikian, kita dapat menangkap dengan jelas 4 hal yang ditekankan oleh Paulus. Atau 3 hal, dan yang keempat barangkali merupakan implementasi bagi kita. Yang pertama, bahwa kesulitan semacam ini akan memburuk kalau ada bumbu kecemburuan dan kecurigaan di antara orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi di satu sisi, dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi di sisi yang lain. Yang kedua, masalah beda pendapat itu menjadi serius bila dan hanya bila warga jemaat mulai membentuk kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, tujuan nasihat Paulus bukanlah supaya orang-orang Kristen itu punya pikiran yang sama atau seragam, bukan, akan tetapi supaya mereka saling menghormati dalam perbedaan pendapat, serta hidup bersama dalam cinta kasih dan harmonis. Nah, yang keempat barangkali merupakan implementasi yang bisa kita tarik.
yaitu bahwa kesulitan semacam ini bisa terjadi di antara orang Kristen di segala zaman. Artinya juga pada masa kini bisa terjadi, karena latar belakang warga gereja yang berbeda-beda. Nah, karena itu, kita perlu mendengarkan nasihat Paulus di sini, karena nasihatnya relevan bagi kehidupan jemaat pada masa kini. Dan menutup nasihatnya, Paulus mengangkat Yesus sebagai contoh. Ini agak langka loh ini. Langsung Paulus mengatakan, lihatlah Yesus. Dengan harapan apa? Dengan harapan jemaat mengikuti keteladanan Yesus. Paulus menekankan, lihatlah bahwa Yesus tidak pernah berusaha agar dirinya selalu terbukti benar, karena apa yang Yesus lakukan ialah memberikan, merelakan haknya agar dia dapat menjadi pelayan bagi orang-orang Yahudi yang sangat menekankan aturan dan menaatinya dengan cermat, dengan jelimet, dan orang-orang kafir yang tidak terlalu mementingkan peraturan-peraturan semacam itu. Nah, oleh karena Yesus mengasihi dan menerima kedua kelompok, maka Yesus merupakan teladan yang sangat tepat bagi jemaat di Roma. Kira-kira begitu kata Paulus. Mereka dapat belajar dari Yesus. Karena Yesus Kristus telah melakukan hal itu, dan dengan melakukan hal itu, Yesus Kristus memuliakan Allah. Pasal 15 ayat 9-12. Dan harapan Paulus, jemaat pun, dan tentu saja kita juga pada masa kini yang membaca surat Paulus itu, dapat memuliakan Tuhan apabila kita dapat saling menerima dalam perbedaan-perbedaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami semua dari latar belakang kami masing-masing, dan kami berasal dari lingkungan yang beragam. Kami dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, dalam kebiasaan yang berbeda. Kami bersyukur bahwa Tuhan melihat keberagaman itu sebagai bagian yang penting dalam kehidupan gereja-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memadukan keberagaman kami dalam banyak hal dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu kini dan di sini. Terlebih-lebih ketika pada saat ini kami juga harus menghadapi pandemi serta dampaknya yang tidak mudah dan yang menambah beban atau beratnya pergumulan kami untuk mewujudkan kehidupan persekutuan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu melalui Rasul Paulus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua.